Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sholat Id di Aceh Tamiang, sekaligus untuk mengecek perkembangan pemulihan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir tahun lalu. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming dijadwalkan salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta bersama sejumlah menteri. Di tengah suasana Hari Raya Idul Fitri, perang antara Iran dan Amerika Serikat Israel masih berlangsung. Iran meluncurkan serangan rudal gelombang ke-66 ke Israel dan target lain di kawasan Teluk. Warga Gaza merayakan Idul Fitri dan menunaikan sholat Id di tengah puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel. Warga di Grobogan, Jawa Tengah punya cara unik menggelar pawai takbiran, yakni mulai dari pawai obor hingga pawai ogoh-ogoh. Selamat pagi saudara, hari ini 21 Maret 2026, Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Selamat datang di Sapa Indonesia Pagi bersama kami berdua di sini. Ada Tifal Solesa Dan saya Brewan Atenaya, ini adalah presenter dengan lintas zona waktu. Jangan dibongkar, jangan dibahas. Masih dipancing pembahasan ini. Pagi ada, siang ada, sore ada, malam ada. Luar biasa Tifal. Nanti ada di petang juga ya. Betul. Saya bocorkan ke Anda. Sabar dulu ya. Tapi yang jelas kita menikmati kebahagiaan bareng-bareng. Karena hari ini setelah 30 hari menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, hari ini mulai melaksanakan yang namanya Idul Fitri. Kemarin-kemarin sudah ada yang pulang kampung lebih dulu, ke kampung halaman masing-masing, dan hari ini momennya bertemu dengan sanak famili, bersilaturahmi, menikmati hidangan-hidangan khas yang kayaknya orang-orang udah pada tahu lah kalau Lebaran mau makan apa, udah nyiapin dari kapan, walaupun kemarin-kemarin sempat mikir tuh, aduh ini mulainya kapan, ini mulainya kapan. Tapi sudah dapat kejelasan, hari ini kita akan merayakan Idul Fitri dan semua laporan dari berbagai daerah kita akan hantarkan untuk Anda, termasuk yang jadi fokus perhatian kita adalah pelaksanaan sholat Idul Fitri di 2 titik ya. Di Masjid Istiqlal Jakarta dan juga Aceh Tamiang nih, Bre. Di Aceh Tamiang memang perbedaan yang cukup terasa ya Tifal, terjadi ketika perayaan Idul Fitri tahun ini, karena kita tidak secara full kita bergembira, tapi kita juga harus melihat bagaimana pemulihan di Aceh Tamiang. Seperti yang tadi Tifal sampaikan, akan ada Presiden Prabowo Subianto akan sholat di sana sekaligus mengecek bagaimana pemulihan pasca banjir di sana. Kita juga masih Idul Fitri di suasana perang Iran dan juga Amerika Serikat Israel. Kemudian juga di Gaza juga tadi kita lihat di headline juga masih dalam kondisi yang memprihatinkan seperti itu. Tapi kita sebelum ke sana kita akan ke visual terkini dulu saudara. Ini di Masjid Istiqlal Jakarta, di mana sepertinya sudah mulai Tifal ini ya, sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta, di mana yang berbeda juga di tahun ini saudara, Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming, Wakil Presiden, ini sholat Idul Fitri di lokasi yang berbeda, di mana di Masjid Istiqlal Jakarta ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjalankan sholat Idul Fitri. Tadi sudah ada beberapa tokoh yang kita lihat ya. Ada Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin, ini perwakilan dari negara-negara sahabat juga ikut dalam rangkaian sholat Idul Fitri hari ini di Masjid Istiqlal Jakarta. Ini masjid kenegaraan, pelaksanaan sholat Id kenegaraan dilakukan di sini. Kita juga lihat di situ ada Nasaruddin Umar, Menteri Agama sekaligus Imam Besar dari Masjid Istiqlal Jakarta, ikut dalam rangkaian sholat Id di sana. فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الله أكبر. الله أكبر. Anda baru saja menyimak rangkaian sholat Idul Fitri yang dipimpin langsung oleh Imam Ahmad Husni Ismail dengan Badan Imam Haji Ahmad Rofiuddin Mahfuz. Untuk rangkaian di Masjid Istiqlal juga ada Bilal, Ustadz HR Harmoko dan Ustadz Ahmad Akhwani. Nah, nanti setelah pelaksanaan sholat akan ada khutbah Idul Fitri yang nanti akan disampaikan langsung oleh Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nur Hadi Hasan dengan tema Kemenangan Idul Fitri, Menyemai Kebaikan, Meraih Keberkahan. Tadi dalam rangkaian sempat kita lihat ada visual selain dari Wapres Gibran Rakabuming yang didampingi juga oleh Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Nasaruddin Umar, ada juga Ketua MPR RI, kemudian Ketua DPD RI, lalu ada juga Menko Hukum HAM IMIPAS Yusril Iza Mahendra serta Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Beberapa perwakilan dari negara-negara sahabat juga ikut serta dalam pelaksanaan sholat Id kali ini di Masjid Istiqlal. Tidak kita pungkiri juga dalam berbagai kesempatan baik itu sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha ini memancing banyak umat Islam untuk melaksanakan sholat Id di sana. Kapasitasnya juga cukup mumpuni untuk menampung banyak masyarakat untuk bisa sholat Id bersama dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming. Dan kita lihat saudara, kalau di sebelah kiri ini adalah visual terkini dari Masjid Istiqlal Jakarta. Sementara di sebelah kanan layar kaca Anda ini adalah visual terkini dari Aceh Tamiang Aceh. Tepatnya di Masjid Darussalam, saudara, di mana ini adalah lokasi Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sholat Id di sana. Memang Presiden Prabowo Subianto ini sudah tiba di Sumatera sejak kemarin, di mana Presiden Prabowo Subianto sudah melaksanakan malam takbiran itu di Sumatera Utara. Kemudian pagi hari ini Presiden Prabowo Subianto langsung terbang ke Aceh Tamiang Aceh untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Tentunya tidak hanya melaksanakan sholat Idul Fitri, terkait dengan bagaimana pemulihan di Aceh Tamiang ini juga akan ditinjau langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk jadwalnya ataupun dimulainya sholat Idul Fitri di Aceh Tamiang ini saudara dijadwalkan sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan dijadwalkan juga selain melaksanakan sholat Idul Fitri, Presiden Prabowo Subianto juga akan membagikan bantuan terutama kepada warga Aceh Tamiang yang masih merasakan dampak bencana pasca banjir dan longsor. Dan lokasi yang dipilih untuk sholat Idul Fitri di Aceh Tamiang kali ini saudara, ini memang berdekatan dengan hunian yang ditempati oleh pengungsi yang terdampak bencana. Tentunya sejumlah menteri juga hadir di sana menemani Presiden Prabowo Subianto, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kemudian Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, dan juga ada sejumlah menteri lain yang turut hadir termasuk Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan juga dijadwalkan ataupun juga dari kemarin sudah datang juga Mensesnek Prasetyo Hadi untuk juga bersama-sama ke Aceh Tamiang mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Dan yang kalau kita cermati tadi ada Mendagri kemudian Menteri Pekerjaan Umum, mereka menjadi bagian dari Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, ditambah lokasi yang dipilih adalah Aceh Tamiang yang saat bencana di kisaran akhir periode November 2025 lalu terdampak cukup parah akibat longsor dan juga banjir bandang. Saat itu concern dari Satgas juga sampai dengan detik ini masih terfokus pada percepatan dari pembangunan hunian sementara dan hunian tetap di wilayah Aceh yang menjadi daerah atau satu dari 3 provinsi terdampak bencana saat itu yang cukup parah kondisinya. Ini yang menjadi concern juga dari pemerintah dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai momen, entah itu dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Laporan berkenaan dengan upaya atau progres pembangunan Huntara dan Huntap, hunian sementara maupun juga hunian tetap ini tetap dilaporkan, dan ini juga menjadi bagian sedikit banyaknya dari fokus pemerintah untuk memilih kawasan Aceh Tamiang Aceh ini menjadi tempat pelaksanaan sholat id yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto kali ini. Karena waktu itu sempat disampaikan juga oleh tim Satgas ini bahwa diharapkan dimaksimalkan dari progres pembangunan Huntara dan Huntap ini bisa selesai pada momen Ramadan dan juga Idul Fitri 1447 Hijriah. Dan kita akan kembali nanti melihat bagaimana suasana terkini di Aceh Tamiang. Saudara, lokasi Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sholat id usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi spesial Idul Fitri. Anda sedang melihat visual terbaru dari Aceh Tamiang Aceh. Presiden Prabowo Subianto baru saja tiba di Masjid Darussalam Aceh Tamiang untuk mengikuti rangkaian sholat Idul Fitri di sana bersama dengan warga sekitar. Ini menyambut Hari Raya Idul Fitri hari ini 21 Maret 2026. Tadi setibanya Presiden di Masjid Darussalam langsung disambut oleh jajaran menteri dan juga kepala lembaga yang juga sebagiannya tergabung dalam Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera. Saya sempat melihat tadi ada Menteri Pertahanan, kemudian ada Panglima TNI, ada Menteri Kepala BNPB maksud saya, lalu ada Menteri Luar Negeri di situ dan beberapa pejabat tinggi lainnya yang ikut mendampingi Presiden Prabowo hari ini untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri di Masjid Darussalam. Jadwalnya yang kami pahami sampai dengan saat ini, sholat id akan dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan ini menjadi visual terbaru yang Anda saksikan saat ini. Keadaan sudah ramai oleh para jamaah yang akan melaksanakan sholat id bersama dengan Presiden Republik Indonesia. Baik, jelang pelaksanaan sholat Idul Fitri, kemudian bagaimana persiapan di sana? Kita akan langsung tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Emir Syahpurba di sana. Emir, ini setelah kedatangan Presiden Prabowo Subianto, kemudian bisa dipastikan apakah kemudian bisa tepat waktu nih sholatnya di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat? Ya, selamat pagi saudara. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda, seperti inilah suasana di Masjid Darussalam yang berada di Karangbaru, Aceh Tamiang. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan rombongan tadinya baru saja tiba untuk dapat melaksanakan sholat Idul Fitri bersama dengan warga Aceh Tamiang. Pantauan kami tadi, saudara, Presiden didampingi oleh sejumlah menteri kabinet seperti Menteri Pertahanan, kemudian ada juga pantauan kami tadi Menteri Pekerjaan Umum, begitu juga dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Selain didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet, Presiden Prabowo Subianto tadinya juga disambut oleh Bupati Aceh Tamiang beserta dengan Wakil Bupati Aceh Tamiang beserta dengan jajaran pejabat lainnya. Dan informasinya juga saudara, pelaksanaan sholat Idul Fitri akan dilaksanakan pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di Masjid Darussalam Aceh Tamiang ini. Dan tentunya pada momen ini saudara, Presiden Prabowo Subianto juga akan meninjau perkembangan pemulihan pasca bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Aceh Tamiang pada November tahun lalu. Memang sampai saat ini sejumlah proses percepatan pemulihan bencana masih terus dilakukan, seperti percepatan pembangunan hunian. Seperti di Aceh Tamiang ini sudah banyak hunian sementara atau huntara-huntara yang sudah dibangun. Seperti di kawasan masjid ini saudara, berada di kawasan hunian sementara yang
pertama kali dibangun yang juga diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Dan pantauan kami juga tadinya saudara, sejumlah hunian tetap juga terpantau sudah dibangun untuk nantinya dapat ditempati oleh warga korban banjir bandang Aceh Tamiang. Dan informasinya juga saudara, telah melaksanakan sholat Idul Fitri bersama dengan warga, Presiden Prabowo Subianto juga akan halal bihalal ya, atau menyapa warga Aceh Tamiang. Seperti yang kita tahu juga, Presiden Prabowo Subianto ini bukan kali pertama ke Aceh Tamiang pasca bencana. Ini sudah merupakan kunjungan lebih dari 2 kali. Seperti kunjungan yang pertama pada Desember tahun lalu, Presiden Prabowo Subianto meninjau bagaimana keadaan dan juga kondisi Aceh Tamiang pasca terdampak bencana banjir dan juga longsor. Lalu kemudian kunjungan kedua, yaitu peresmian hunian sementara oleh Danantara yang dapat menampung ratusan kepala keluarga. Dan saat ini kunjungan Presiden Prabowo Subianto juga bersama dengan warga Aceh Tamiang melaksanakan sholat Idul Fitri bersama. Dan informasinya juga nantinya akan dilaksanakan pembagian bantuan Presiden Prabowo Subianto seperti yang tadi malam dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara. Bantuan Presiden Prabowo Subianto dibagikan kepada warga. Ada sekitar 2.500 bantuan Presiden malam tadi dibagikan kepada warga di Kota Medan berupa sembako dan juga sejumlah amplop yang berisi uang. Baik, ada pembagian bantuan dan juga peninjauan di sana. Emir, kita tahan dulu di sana. Kita akan kembali ke Anda usai jeda berikut. Saudara, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi Spesial Idul Fitri. Kembali bersama kami di Sapa Indonesia Pagi Spesial Idul Fitri. Saudara, kita masih memantau visual terkini dari Aceh Tamiang Aceh, tepatnya di Masjid Darussalam, di mana Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Fitri di sana. Kita kembali sapa jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dan juru kamera Roganda Malau di sana. Emir, untuk agenda peninjauan Presiden Prabowo Subianto ini rencananya akan ada di beberapa titik dan di titik mana saja? Allahu Akbar. Halo. Baik, sepertinya saudara, kita akan langsung saja melihat bagaimana pelaksanaan sholat Idul Fitri di sana karena sudah dimulai sepertinya. Dan kita ikuti bersama-sama saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin.
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. استغفر الله. Dan saudara baru saja kita simak sholat Idul Fitri di Masjid Darussalam Aceh Tamiang Aceh yang baru saja selesai. Di mana memang ini diikuti langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga sejumlah jajaran menteri yang juga tergabung dalam Satgas Percepatan Rehabilitasi Pasca Bencana. Dan saudara, untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri di Aceh Tamiang Aceh ini cukup spesial karena dilaksanakan juga di dekat lokasi hunian sementara bagi pengungsi ataupun korban bencana banjir di Aceh Tamiang. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم منكم من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.
Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat beliau sekalian, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa nabiina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Kata Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta, yang rindu, yang sayang kepadaku, insya Allah umatku nanti akan bersamaku dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sebelum kami menyampaikan sedikit mau'izah tentang Idul Fitri, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dari masyarakat, dari pemerintah Aceh kepada pemerintah Republik Indonesia. Alhamdulillah, lebih kurang waktu 3 bulan Aceh ini sudah kembali bersinar. Insya Allah ini semua karena tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala kepada para pemimpin kita. Mudah-mudahan kita selalu bersatu. Kaum muslimin dan muslimat, sidang solat Idul Fitri yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini khatib akan mengambil tema atau judul khutbah, yaitu Idul Fitri sebagai wadah menyatukan hati, menguatkan negeri dalam iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka pasca bencana yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat Id yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Idul Fitri ini merupakan kesempatan kita untuk bangkit kembali dari luka, dari duka, dari kesulitan, serta memulai lembaran baru dengan hati yang bersih. Qad aflaha man tazakka, dalam surat Al-A'la. Allah berfirman, beruntunglah orang-orang yang menyucikan diri, yaitu orang yang beriman, yaitu ingat dengan Tuhannya, kemudian melaksanakan sholat. Beberapa waktu yang lalu Allah telah memberikan kita musibah. Musibah itu merupakan hikmah yang akan kita petik nantinya. Sebenarnya konsep Islam sudah disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jelas Allah mengingatkan kita, seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan menurunkan berkahnya dari langit dan mengeluarkan berkahnya dari bumi. Tetapi di akhir ayat Allah mengatakan, kebanyakan daripada kita manusia banyak yang ingkar kepada Allah, sehingga Allah memberikan azab sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kaum muslimin dan muslimat sidang salat Id yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini menjadi satu pelajaran buat kita. Mari dengan musibah yang sudah diberikan Allah, kita bersatu, menguatkan persatuan dan kesatuan kita. Ukhuwah Islamiyah, Rasulullah sudah mengajarkan beberapa abad yang lalu. Umat Islam kuat, insya Allah semua kegiatan akan kita menangkan. Kaum muslimin sidang salat Id yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sabar dan tawakal sebagai kunci menghadapi musibah. Mengingat pentingnya sabar dan tawakal dalam menghadapi musibah, serta mengharapkan reza dan pahala daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Orang-orang yang sabar beserta Allah subhanahu wa ta'ala. Musibah terjadi, mari kita bersabar di atas musibah. Ingat, Allah memberikan sesuatu kepada hambanya sesuai dengan kadar kemampuannya. Insya Allah sekarang kita sudah bangkit. Ayo kita bangkit dan bersatu padu untuk menuju generasi Indonesia yang emas. Kaum muslimin dan muslimat sidang salat Id yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, mengambil hikmah dari musibah sebagai pelajaran
untuk menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kunci kesuksesan, Allah mengingatkan kita, Rasulullah juga mengingatkan kita. Kalau suatu kaum ingin berubah, kalau hidupmu ingin diangkat derajat oleh Allah, perbaiki ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru selanjutnya perbaiki hubunganmu dengan manusia, dengan alam. Insya Allah kalau itu kita lakukan, semua kita akan menjadi sebuah negara yang taibatun wa rabbun ghafur. Kaum muslimin dan muslimat sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci kesuksesan dimulai dari kita ibadah, kita perbaiki solat kita. Solat, karena waktu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik yang harus saya kerjakan?" Rasulullah menjawab, "Solat." Sembahyang, solat 1 hari semalam 5 waktu, tidak ada tawar menawar. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Berbakti kepada kedua orang tuamu. Riza orang tua, riza Allah Subhanahu wa taala. Murka orang tua. Anda masih berlebaran bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Anda sedang melihat visual terakhir atau visual terbaru dari suasana pasca sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta yang diikuti oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersama dengan sejumlah menteri dan kepala kementerian lembaga lainnya yang berlangsung hari ini 21 Maret 2026. Tadi pelaksanaan sholat sudah berlangsung sebelum pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat, dan tadi dalam rangkaian sholat Idul Fitri sudah disampaikan juga khutbah Idul Fitri oleh Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nur Hadi Hasan, mengangkat tema kemenangan Idul Fitri menyemai kebaikan, meraih keberkahan. Dalam rangkaian sholat tadi juga dipimpin oleh Imam Ahmad Husni Ismail dengan badal Imam Ahmad Rofiuddin Mahfuz. Itu untuk kondisi di Jakarta. Sementara kami ajak Anda untuk kembali lagi ke Aceh, Tamiang Aceh, tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri yang diikuti langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan jajaran menteri di bawah naungan Kabinet Merah Putih. Rasulillah Tampaknya rangkaian sholat Idul Fitri sudah selesai dijalankan oleh jamaah di sana, warga sekitar yang berada di Aceh, Tamiang Aceh. Rangkaian diikuti oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto beserta dengan sejumlah menteri. Tadi kami lihat ada beberapa yang masuk dalam tim atau satuan tugas Satgas Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera. Agendanya juga tidak lebih tidak kurang masih berkaitan langsung dengan pantauan Presiden Republik Indonesia untuk kondisi warga dan pemulihan wilayah pasca bencana yang sempat terjadi atau menimpa kawasan Aceh Tamiang ini pada akhir November 2025. Fokus perhatiannya tadi yang saya lihat atau dari laporan tim liputan kami yang juga memantau keadaan di Aceh Tamiang ini masih terfokus pada kondisi hunian sementara dan hunian tetap warga, kondisi mereka di momen Idul Fitri kali ini sejauh apa, dan tentu ini akan tetap jadi concern ya Bre, karena warga sekitar berharap ada perbaikan kondisi mereka setelah ditimpa bencana pada akhir November 2025 lalu ya. Betul sekali, dan ini yang menjadi fokus dari Presiden Prabowo Subianto hari ini, di mana setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, tadi berdasarkan laporan dari rekan kami Emir Syah Purba di sana bahwa Presiden Prabowo Subianto akan meninjau progres pembangunan hunian, kemudian juga akan membagikan bantuan berupa sembako dan juga bantuan lainnya tentunya kepada masyarakat yang terdampak bencana di sana. Dan rencananya memang Tifal, hari ini Presiden Prabowo Subianto sepertinya tidak akan di Aceh seharian ya. Sepertinya akan langsung menuju ke Jakarta karena akan ada agenda lainnya di mana Presiden Prabowo Subianto ini akan membuka ataupun menggelar geria atau open house di Istana Kepresidenan Jakarta. Tentunya kita nanti akan nantikan juga ya laporan dari rekan kami, informasinya seperti apa, kapan sekiranya Prabowo akan bertolak dari Aceh Tamiang Aceh untuk ke Jakarta. Karena kalau mengutip lagi pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terakhir kali yang ditanya oleh wartawan saat Presiden melakukan lawatan ke sejumlah
provinsi, dalam hal ini Sumatera Utara tadi malam ya untuk mengikuti rangkaian malam takbiran, kemudian sekarang berada di Aceh untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Setelah rangkaian ini berakhir di kawasan Sumatera akan kembali lagi ke Jakarta untuk open house. Estimasinya akan ada 5.000 orang yang bakal meramaikan Istana Kepresidenan Jakarta. Ini juga akan menarik untuk dicermati. Kita coba tinjau keadaan sekarang. Oke, jemaah sudah selesai dalam rangkaian sholat Idul Fitri kali ini, tapi kita coba tinjau untuk laporan langsungnya bersama jurnalis Kompas TV Emir Syah Purba yang saat ini berada di Aceh Tamiang. Emir, dengan Tifal di sini, kalau yang Anda lihat di masjid tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri yang diikuti oleh Presiden Republik Indonesia dan jajarannya, setelah ini rangkaiannya akan apa lagi dan apa yang menjadi concern untuk kegiatan Presiden setelah sholat Id hari ini? Ya, Tifal dan juga saudara, baru saja tadinya rangkaian sholat Idul Fitri yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto di Aceh Tamiang baru saja selesai dilakukan, dan nantinya Presiden Prabowo Subianto akan menyapa warga di Aceh Tamiang dan juga akan menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga. Yang jika saya lihat data di sini, saudara, ada sekitar 10.000 bantuan perlengkapan ibadah yang terdiri dari sajadah, sarung, mukena, dan juga Al-Quran. Begitu juga ada bantuan pakaian sebanyak 1.500 paket bantuan pakaian, saudara. Dan dapat Anda lihat di layar kaca Anda, seperti inilah visual dari acara Presiden Prabowo Subianto menghadiri sholat Idul Fitri di Aceh Tamiang. Yang dapat Anda lihat di sini, warga berkumpul untuk menyapa langsung Presiden Prabowo Subianto. Dan ini bukan kali pertama momen Presiden Prabowo Subianto hadir di Aceh Tamiang. Karena sebelumnya pertama kali pasca bencana Presiden Prabowo Subianto hadir pada Desember lalu untuk melihat langsung bagaimana keadaan pasca bencana di Aceh Tamiang. Lalu Presiden Prabowo kembali datang untuk meresmikan hunian sementara yang dibangun oleh Danantara untuk warga Aceh Tamiang. Dan pada hari ini Presiden Prabowo Subianto kembali hadir untuk membersamai warga merayakan Hari Raya Idul Fitri dan juga melaksanakan sholat Idul Fitri bersama. Dan seperti inilah gambarannya, saudara. Presiden Prabowo Subianto nantinya akan menyapa warga Aceh Tamiang dan juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga. Yang jika kita lihat, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto hadir ataupun tiba di Medan pada kemarin sore. Kemudian pada malam harinya dilakukan pembagian bantuan Presiden yang digelar di depan kantor Gubernur Sumatera Utara. Malam tadi ada sekitar 2.500 bantuan Presiden yang diserahkan dan dihadiri oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya begitu. Dan pantauan kami juga, Presiden Prabowo Subianto di Aceh Tamiang pada hari ini juga didampingi oleh sejumlah menteri, seperti ada Menteri Pekerjaan Umum, begitu juga kami lihat ada Kepala Satgas Percepatan Pemulihan Bencana, dan juga ada ada juga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya beserta dengan jajaran kabinet lainnya. Begitu juga dengan warga di Aceh Tamiang saat ini, saudara, masih berkumpul di area masjid karena warga masih begitu antusias untuk melihat langsung kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang kembali datang untuk membersamai warga di hari yang penuh sukacita ini, Tifal. Kalau yang Anda tangkap, suara dari warga Aceh Tamiang yang ikut sholat Id kali ini, baik itu sebelum maupun tadi dalam berbagai kesempatan, dengan Presiden datang ke daerah mereka, ikut sholat Id bersama, adakah aspirasi yang mereka ingin sampaikan atau hal-hal yang mau mereka utarakan dengan kunjungan Presiden kali ini? Ya, tentunya Tifal dan juga saudara, momen ini masih dalam momen pasca bencana tentunya, karena bencana terjadi pada akhir November lalu. Tentunya masyarakat menginginkan pemulihan bencana dapat segera betul-betul terrealisasi, dan juga begitu juga dengan percepatan yang dilakukan. Begitu juga dengan khotbah yang tadinya
disampaikan oleh Kasih Kapten Infanteri Zulhaizir yang mengajak masyarakat untuk bangkit kembali dari luka dan juga duka pasca bencana yang terjadi dan memulai kehidupan baru. Khatib juga mengajak warga mengingatkan bahwasannya musibah yang terjadi ini untuk menyatukan persatuan dan kesatuan dan juga meningkatkan kesabaran serta ketawakalan dari musibah yang terjadi. Dan jika kita lihat progres percepatan ataupun pemulihan pasca bencana yang ada di Aceh Tamiang ini, memang sejumlah hunian sementara sudah ditempati oleh warga. Ada sekitar ribuan hunian sementara yang sekarang sudah ditempati sejak beberapa waktu lalu. Dan saat ini kami pantau tadinya juga hunian tetap sudah dibangun untuk nantinya dapat ditempati warga sebagai pengganti tempat tinggal mereka, mengingat banjir bandang yang terjadi menghanyutkan dan juga menghancurkan rumah-rumah warga. Dan di sini warga, saudara, begitu ramai untuk melihat dan juga menyapa langsung Presiden Prabowo Subianto dan masih menantikan Presiden keluar dari masjid, dan kami juga masih menantikan apa yang menjadi agenda-agenda berikut dari Presiden Prabowo Subianto. Namun dari pukul ataupun agenda yang kami dapatkan pada 9:40 waktu Indonesia Barat, nantinya Presiden Prabowo Subianto sudah lepas landas dari landasan udara Suwondo yang ada di Medan, Sumatera Utara untuk kembali ke Jakarta, Rival. Oke, sorry, saya harus menegaskan kembali. Jadi sehingga masih sesuai rencana ya, Presiden akan setelah ibadah sholat Id bertemu dengan warga, siang nanti dipastikan akan langsung kembali ke Jakarta, dan estimasi akan lepas landas pada pukul berapa, Emir? Ya, benar sekali, Tifal. Informasinya sampai dengan saat ini Presiden Prabowo Subianto akan bertolak kembali ke Medan dan akan lepas landas dari landasan udara Suwondo di Medan, Sumatera Utara pada pukul 9:40 waktu Indonesia Barat untuk bertolak kembali ke Jakarta untuk melakukan open house di lokasi tersebut, Iqbal. Oke, saya coba ajak Anda, saudara, untuk melihat visual terbaru saat ini. Ini tampaknya sejumlah menteri sudah berkumpul menantikan Presiden Prabowo Subianto keluar dari area Masjid Darussalam setelah melakukan rangkaian sholat Idul Fitri 1447 Hijriah. Yang Anda lihat tadi beberapa saat yang lalu ada Menteri Sekretaris Negara, lalu juga Menteri Dalam Negeri ada di situ, Wakil Menteri Pertanian, Kapolri, Panglima TNI, dan juga beberapa tokoh lainnya yang ikut berada di kawasan Aceh Tamiang. Beberapa saat yang lalu kita juga melihat Teddy Indrawijaya, Sekretaris Kabinet, juga ikut dalam rangkaian ini. Yang menarik untuk dicermati adalah sejauh mana agenda dari Presiden hari ini, ya Bre, memantau keadaan di Aceh Tamiang pasca bencana, terlebih kondisi dari Huntara dan Huntap, hunian sementara dan juga hunian tetap bagi mereka para korban terdampak bencana pada akhir November 2025 lalu. Tentunya pembangunan hunian sementara maupun juga hunian tetap ini masih dilakukan terus, saudara. Paling tidak hingga awal Maret kemarin ini disebutkan dalam pernyataan dari Kementerian Pan-RB, di mana ini sudah ada 1.771 unit Huntara yang sudah berhasil dibangun, dan ini tersebar di 25 lokasi strategis khusus di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Dan memang untuk hunian sementara yang sudah terbangun ini, saudara, ini sudah dihuni paling tidak sebanyak 1.339 kepala keluarga yang sebelumnya ini harus terpaksa tinggal di tenda pengungsian. Dan mereka juga sudah tinggal dengan sejumlah fasilitas yang cukup lengkap untuk kebutuhan sehari-hari seperti kasur, kemudian kompor, tabung gas, dan juga ada peralatan tidur hingga kipas angin. Selain hunian sementara, saudara, ada juga fasilitas yang disiapkan dan juga sudah beroperasi di Aceh Tamiang. Misalnya akses air bersih, kemudian juga listrik, ini masih disediakan secara gratis. Tentunya untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana di Aceh Tamiang. Dan ada juga dukungan berupa paket sembako dan juga kebutuhan untuk beberapa hari ke depan tentunya untuk menjaga ketahanan pangan para korban bencana. Dan untuk
target ataupun juga masih ada sejumlah hunian sementara yang akan dibangun saudara, karena total targetnya ada 4.189 unit. Jadi masih ada sisa sekitar 2.418 unit, dan pembangunan untuk tahap akhir hunian sementara ini seharusnya memang bisa diselesaikan di akhir Maret ini saudara. Di sisi lain juga saudara, pemerintah ini untuk bagaimana bisa membantu ataupun mendukung kehidupan dari warga yang terdampak bencana di Aceh Tamiang, ini juga ada dana tunggu hunian yang diberikan kepada mereka sebesar Rp600.000 per bulan. Ini terutama bagi warga yang memilih untuk bisa tinggal menyewa tempat secara mandiri. Dan skema ini juga tentunya menjadi solusi untuk bisa menunggu hunian sementara mereka rampung untuk digelar. Dan saudara, kita saksikan bersama di layar kaca nih visual terkini dari sana, di mana Presiden Prabowo Subianto ini sepertinya sudah mulai untuk bisa keluar dari masjid, untuk bisa menyapa warga yang sudah menunggu sejak beberapa saat lalu setelah sholat Idul Fitri selesai dilaksanakan. Dan seperti laporan rekan kami Emir Syahpurba beberapa saat lalu bahwa Presiden Prabowo Subianto diperkirakan nanti akan lepas landas dari Aceh Tamiang menuju Jakarta sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Karena memang ada agenda lain ya Tifal, hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menggelar open house di Istana Kepresidenan. Jadwalnya sih di siang hari tentunya, ketika Presiden Prabowo Subianto ini lepas landas di pagi hari di 9.30, mungkin nanti siang ya sebelum zuhur mungkin sudah tiba, diperkirakan seperti itu. Dan ini polanya kurang lebih sama seperti apa yang pernah dilakukan oleh Presiden saat perayaan Idul Fitri tahun 2025 waktu itu. Setelah rangkaian sholat Idul Fitri, waktu itu Presiden bersama dengan Wakil Presiden melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal di tahun 2025, lalu kemudian melakukan open house di Istana Kepresidenan Jakarta. Banyak juga itu warga masyarakat yang datang untuk bertemu langsung, harapannya bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia, bersalaman langsung, dan juga ikut sama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri di tahun ini. Estimasinya tadi kalau disebutkan dalam berbagai laporan, ini jumlahnya estimasi akan ada 5.000 orang yang bakal meramaikan Istana Kepresidenan setelah agenda Presiden hari ini di kawasan Sumatera. Dari Aceh Tamiang Aceh ini akan langsung menuju ke Sumatera Utara, lalu kemudian bakal lepas landas menuju kembali ke Jakarta sekitar pukul 9 atau lewat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Kalau merujuk lagi dari apa yang dijadikan nilai yang disebutkan oleh Presiden dalam merayakan Idul Fitri tahun ini, itu sudah sempat disampaikan juga oleh Presiden Republik Indonesia dalam ucapannya terakhir kali. Harapannya begini, mari kita bekerja lebih keras, saling membantu, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik. Itu yang sedikit banyaknya tampaknya sedang diupayakan oleh Presiden saat ini dengan menggelar ibadah sholat Idul Fitri di kawasan Aceh Tamiang Aceh, yang sampai dengan saat ini proses rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan masih tetap dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan tentunya ini juga tercermin tadi dalam khotbah usai sholat Idul Fitri, di mana tadi khotib menyampaikan khotbah yang memang berkaitan dengan pemulihan pasca bencana di wilayah Aceh Tamiang, khususnya dengan tema ini Idul Fitri sebagai wadah menyatukan hati, menguatkan negeri dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasca bencana. Tentunya apa yang disampaikan oleh khotib tadi saudara, ini juga untuk mengingatkan kepada warga khususnya di Aceh Tamiang untuk bisa mengambil hikmah di balik musibah yang terjadi, dan ini juga menjadi momen untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih menunggu saudara bagaimana Presiden Prabowo Subianto ini akan meninggalkan area masjid, keluar gitu ya, untuk bisa menyapa warga yang sudah menunggu sejak tadi pagi. Dan antusiasme warga memang sangat tinggi saudara, kita bisa lihat bersama-sama di layar kaca. Ini memang belum secara resmi gitu ya, ataupun secara langsung Prabowo ini keluar dari masjid, tapi sudah dikerubungi seperti itu. Banyak yang ingin berfoto atau juga ingin menyapa langsung Presiden Prabowo Subianto. Dan ini tentunya momen yang
ditunggu-tunggu juga bagaimana Presiden Prabowo bisa meninjau langsung dan juga kembali bergabung ataupun kembali di tengah-tengah masyarakat yang sedang terdampak bencana. Walaupun bukan kali pertama ke Aceh Tamiang, namun momen kali ini menjadi spesial karena bersamaan dengan perayaan Idul Fitri, tentunya silaturahmi yang terjadi di sana ini juga lagi-lagi berkaitan dengan momen pasca bencana. Saudara, kita bisa lihat bersama ini Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Gubernur Aceh. Ternyata sudah mulai bersalam-salaman ya. Berarti warga ini tidak harus menunggu di luar, tapi mereka ini menunggu untuk bisa masuk ke dalam tentunya, untuk bisa menyapa dan juga bersalaman dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan rasanya ini pertemuan atau momen yang walaupun tadi sudah sempat Anda bilang ya Bre, ini bukan kali pertama Presiden datang ke Aceh Tamiang dengan tema besarnya adalah melihat kondisi di sana untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Tapi karena ini momennya Idul Fitri, terlebih Presiden ini kali pertama juga di masa kepemimpinannya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia melaksanakan sholat Idul Fitri di luar Jakarta. Ini ditampingi juga oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Momentum ini yang rasanya dimanfaatkan juga oleh warga sekitar untuk bisa bertemu langsung, berkomunikasi langsung, berinteraksi langsung dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang ikut mendampingi rangkaian kunjungan Presiden pada hari ini. Yang sejauh ini yang kami pahami juga agenda belum banyak yang berubah secara signifikan. Nanti terutama untuk Anda baru saya bergabung bersama kami di Kompas TV, kami sampaikan kembali bahwa ini adalah momen setelah Presiden bersama dengan jamaah di Aceh Tamiang atau Masjid Darussalam Aceh Tamiang Aceh melaksanakan sholat Idul Fitri beberapa saat yang lalu, kira-kira hampir 30 menit yang lalu ya Bre, sudah selesai rangkaian ibadah sholat Idnya, sudah selesai juga rangkaian khutbah Idul Fitri disampaikan oleh khatib di sana, dan tak lama lagi Presiden akan menuju kembali ke Sumatera Utara lalu bertolak menuju ke Jakarta ke Istana Kepresidenan untuk menggelar open house dan akan menerima masyarakat umum layaknya open house yang berlangsung saat Presiden Prabowo Subianto menggelar hal yang sama di tahun 2025. Perkiraannya kalau dari pernyataan Seskap Teddy Indrawijaya ini akan dibuka sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat atau setelah zuhur ya di Istana Kepresidenan Jakarta. Tentunya di sana masyarakat yang mau datang silahkan ya, dipersilakan untuk bisa datang, kemudian nanti bisa menikmati makanan-makanan, ada hiburan sedikit juga untuk anak-anak seperti itu kalau kata Teddy Indrawijaya. Kapasitasnya tadi seperti Tifal bilang juga sekitar untuk 5.000 orang, tapi untuk bagaimana teknisnya ini kita nanti akan tanyakan juga ya mungkin kepada rekan kami yang ada di Istana Kepresidenan, apa saja kemudian rangkaian-rangkaian open house yang akan digelar di Jakarta. Dan lagi-lagi nih saudara, Presiden Prabowo Subianto ini memutuskan untuk menghabiskan dan juga merayakan sejumlah perayaan ini di luar Jakarta. Kalau di tahun baru kemarin juga Presiden di wilayah bencana juga gitu ya. Dan ini menjadi bentuk kehadiran langsung pemimpin negara di tengah suasana kebencanaan, masyarakat yang masih tentunya butuh untuk support dan juga butuh untuk dipulihkan segalanya, mulai dari mental, infrastruktur, ekonomi, dan juga kehidupan mereka sehari-hari. Paling tidak kehadiran Presiden Prabowo di kali ini, saudara, ini juga bisa menjadi sedikit menghibur bagi masyarakat yang ada di sana, menguatkan mereka juga sambil menanti pemulihan secara penuh. Walaupun memang sudah ada hunian sementara yang terbangun, tapi masih ada juga yang belum terbangun sampai sekarang ya. Dan ini tentunya menjadi pemicu juga percepatan pemulihan pasca bencana di sana. Dan kita akan coba bergabung lagi dengan Emir Syahpurba, jurnalis Kompas TV yang saat ini masih mengikuti detik demi detik rangkaian dari kegiatan Presiden Prabowo Subianto di Masjid Darussalam Aceh Tamiang sebelum akan bertolak kembali ke Jakarta. Emir, yang saya lihat tadi visualnya, ini kami sedang menampilkan visual Presiden Prabowo didampingi Mendagri dan juga Gubernur Aceh ini bersalaman dengan jamaah yang ada di masjid. Nah, setelah ini dan mobil maung juga sudah standby juga ya, bersiaga di depan akses masjid. Masih belum berubah rencananya seperti yang sudah sempat Anda laporkan atau ada penyesuaian lagi nih? Ya, benar Tifal dan juga saudara, sampai dengan saat ini warga masih menunggu di depan
Masjid Darussalam Aceh Tamiang itu dapat kembali menyapa Presiden Prabowo Subianto pada momen Hari Raya Idul Fitri pada hari ini. Dan sampai dengan saat ini Presiden Prabowo juga masih berada di dalam masjid untuk bersilaturahmi dengan warga, sehingga memang di depan halaman masjid masih banyak keramaian atau kerumunan warga, baik yang ingin pulang ke rumah ataupun memang ingin menunggu untuk melihat langsung Presiden Prabowo Subianto. Dan tadinya saudara, saya lihat juga nantinya akan dilakukan pembagian bantuan secara simbolis kepada warga di Aceh Tamiang, yang jika saya lihat informasinya ada 10.000 paket bantuan berupa perlengkapan ibadah dan juga 1.500 pakaian atau nantinya dibagikan kepada warga Aceh Tamiang. Adapun untuk jadwal selanjutnya masih dengan jadwal yang sama, setelah dari Masjid Darussalam, Presiden Prabowo Subianto akan kembali bertolak ke Medan, Sumatera Utara melalui jalur udara, karena jika saya melihat di jadwal nantinya pukul 9:40 Presiden Prabowo Subianto sudah lepas landas dari Lanut Suwondo, Medan, Sumatera Utara untuk kembali bertolak ke Jakarta karena untuk melanjutkan agenda ataupun giat Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Tifa. Oke, dan saat nanti Presiden akan menuju kembali ke Jakarta, bagaimana dengan menteri-menteri atau jajaran kementerian lembaga lain yang tergabung dalam Satgas Pemulihan atau Satgas Rehabilitasi? Apakah yang Anda ketahui mereka juga akan mengecek kondisi warga, terutama masalah Huntara dan Huntap yang ada di Aceh Tamiang ini? Ya, tentunya jika kita melihat juga lokasi Masjid Darussalam ini bertepatan di hunian sementara yang ditempati oleh ratusan kepala keluarga, dan memang jemaah di sini banyak juga yang berasal dari Huntara ataupun hunian sementara yang berada di Karangbaru Aceh Tamiang. Tentunya jajaran kabinet juga menyapa warga sekaligus menanyakan perkembangan terkini bagaimana keadaan dan juga kondisi mereka di hunian sementara setelah berminggu-minggu berada di hunian sementara ini. Dan kami lihat tadinya di kecamatan yang sama di Karangbaru, kami melihat juga pembangunan hunian tetap sudah berjalan, dan jika kami lihat sudah akan rampung nantinya dan akan menjadi pengganti tempat tinggal bagi warga yang rumahnya hancur maupun tenggelam akibat banjir bandang yang melanda pada November kemarin, Tifal. Baik, Emir ditahan dulu di situ. Kami juga sudah melihat visual dari Presiden Prabowo Subianto. Tampaknya akan mengarah keluar dari Masjid Darussalam. Oke, ini visual terbarunya saat ini. Ikut didampingi oleh jajaran menteri di Kabinet Merah Putih. Visual yang Anda lihat sekarang adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ikut mendampingi Presiden Prabowo yang akan menuju ke mobil maung. Dan tampaknya masih akan sesuai jadwal kalau tadi laporan dari Emir Syahpurba yang ikut melihat kondisi di Masjid Darussalam Aceh Tamiang. Dari Aceh Tamiang akan langsung bergerak menuju ke Medan, Sumatera Utara, lalu lepas landas untuk kembali lagi ke Jakarta untuk mengikuti rangkaian agenda berikutnya menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Dalam beberapa saat lalu tadi saya juga lihat beberapa menteri sudah bersiap-siap juga menyambut Presiden di luar masjid. Kita juga menantikan apakah akan ada keterangan pers yang mungkin bakal disampaikan juga oleh Presiden menyambut Hari Raya Idul Fitri kali ini. Walaupun sebetulnya kemarin di malam Lebaran, malam 1 Syawal tadi malam di hari Jumat malam, Presiden juga sudah mengutarakan ucapan selamat Idul Fitri juga kepada masyarakat Indonesia dengan harapan menyambut Lebaran kali ini bisa bekerja lebih keras, saling membantu dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik. Itu menjadi poin, dan Presiden tampaknya juga ikut memberikan bantuan kepada warga setempat. Tadi ada beberapa alat sholat juga termasuk pakaian diberikan kepada warga Aceh Tamiang dengan harapan ini bisa menjadi penghibur juga ya, penambah semangat menyambut Idul Fitri hari ini 1447 Hijriah yang sedikit banyaknya pasti akan ada harapan juga bagi warga Aceh Tamiang yang terdampak bencana pada akhir November 2025 lalu. Ada harapan kehidupan mereka bisa lebih baik ke depannya, ditambah dengan adanya pembangunan Huntara, Huntap, dan penambahan ataupun juga pembangunan infrastruktur penunjang lainnya bagi mereka yang sempat terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor pada periode akhir 2025 lalu.
Ya, kita saksikan bersama saudara Presiden Prabowo Subianto ini sebelum naik ke mobil maung ini juga sempat memberikan sejumlah bingkisan ya. Kita coba simak dulu pernyataan Presiden Prabowo Subianto berikut ini. Oke. Baik. Itu oke. Nah, ini yang memang kita harapkan juga ya dari Presiden Prabowo Subianto ketika merayakan Hari Raya Idul Fitri yang memang di tengah sukacita, namun juga di sisi lain kita semua sudah keluar dari tenda, masuk ke hunian sementara ataupun hunian tetap sudah mulai. Alhamdulillah ya, situasinya membaik. Listrik hampir semuanya sudah jalan, hampir 100% lah. Hanya 5 desa dari seluruh Aceh, hanya 5 desa yang memang sulit. Ya, bantuan semua sudah turun ke rakyat semua. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Saya sangat bangga. Terima kasih kepada semua petugas, semua aparat dari TNI, Polri, dari BNPB, PU, Pemda, semua KL yang kerja luar biasa. Ya, mereka kerja luar biasa bantu rakyat di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dan di provinsi-provinsi lain. Baik, terima kasih. Selamat Lebaran ya. masih Pak. Baru saja kita simak pernyataan singkat dari Presiden Prabowo Subianto ini sebelum akhirnya meninggalkan Masjid Darussalam di Aceh Tamiang, saudara, di mana sejumlah informasi tadi kami tangkap bahwa hunian sementara dan juga hunian tetap yang sejauh ini sudah dibangun ini dalam kondisi baik semuanya. Pasokan listrik juga disebutkan berjalan sudah hampir 100%, kemudian juga bantuan kepada pengungsi dan juga warga yang terdampak bencana di Aceh. Ini juga sudah diberikan seluruhnya. Presiden Prabowo Subianto juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak tentunya yang sudah mendukung pemulihan pasca bencana di Aceh Tamiang, termasuk tadi ada Polri, kemudian TNI dan juga BNPB, serta Kementerian PU yang juga bertanggung jawab tentunya untuk pemulihan infrastruktur pasca bencana. Jika tadi disampaikan juga oleh rekan kami, Emir Syah Purba, memang setelah ini seharusnya saudara Presiden Prabowo Subianto akan meninjau titik-titik hunian yang sementara dibangun untuk warga yang terdampak bencana di Aceh Tamiang. Namun kita akan nantikan apa saja kemudian yang nanti akan ditinjau oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga berapa titiknya, kemudian sampai pukul berapa. Tapi yang jelas untuk agendanya ditargetkan ataupun dijadwalkan Presiden Prabowo Subianto akan bertolak menuju ke Sumatera Utara, kemudian ke Jakarta sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan tadi ditutup juga dengan ucapan Selamat Idul Fitri ya Bre, untuk umat yang merayakan Idul Fitri khususnya di Aceh Tamiang, dengan harapan semoga ada hal-hal yang semakin baik ke depannya untuk masa depan warga, masa depan bangsa ini di tahun ini. Apalagi sudah ada bantuan juga kepada warga Aceh Tamiang tadi sebelum akhirnya meninggalkan area Masjid Darussalam, bantuan pakaian, alat sholat, termasuk juga beberapa hal lainnya juga diharapkan bisa menambah kebahagiaan warga Aceh Tamiang ini menyambut hari Lebaran yang pasti akan berkumpul juga bersama keluarga mereka masing-masing yang berada di sana, yang sudah menghuni atau yang sudah mengisi hunian sementara atau huntara, maupun juga yang dalam proses menantikan hunian tetap yang berproses sampai dengan saat ini oleh Satgas Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana bentukan pemerintah Republik Indonesia. Yang Anda lihat ini adalah visual beberapa saat lalu ya, saat Presiden menyapa warga, berinteraksi dengan warga, bersalaman, menyampaikan ucapan Selamat Idul Fitri. Banyak juga dari mereka memanfaatkan momentum ini untuk foto, selfie juga, karena ini tampaknya juga momen langka. Jarang-jarang Presiden juga akan ikut sholat Id di momen yang sakral seperti ini, berinteraksi dengan warga di hari Lebaran tahun 2026 ini, Bre. Tentunya momentum Idul Fitri saat ini, saudara, ini menjadi simbol kuat juga dari Presiden Prabowo Subianto untuk selalu hadir di tengah masyarakat yang memang sedang membutuhkan perhatian yang luar biasa di tengah bencana dan juga pemulihan yang tentunya tidak mudah untuk dilakukan. Dan
Dari informasi yang kami terima juga, saudara, dari rekan kami juga tadi, Emir Syahpurba, bahwa Presiden Prabowo Subianto ini sudah tiba sepertinya di hunian sementara yang sudah berdiri dan juga ditempati oleh masyarakat yang terdampak bencana. Memang betul ya berarti ya Tifal ya, tidak jauh nih lokasi Masjid Darussalam dengan hunian sementara yang sudah berdiri saat ini. Dan kalau dari laporan yang kami terima juga, saudara, ini memang kalau untuk di lokasi yang saat ini ditinjau oleh Presiden Prabowo Subianto, itu semua fasilitasnya sudah lengkap, dari mulai air, kemudian listrik, dan juga kebutuhan-kebutuhan dasar seperti tempat tidur, kemudian peralatan dapur, ini semuanya sudah tersedia bagi warga yang ada di sana. Minimal kebutuhan air bersihnya ya, Bre. Air bersih paling penting sih ya. Karena kalau kita ingat lagi momentum saat bencana menerjang kawasan Aceh Tamiang ini yang memang jadi komoditas pokok, komoditas krusial yang harus dipenuhi segera saat itu adalah kebutuhan air bersih dan pangan. Nah, dengan adanya Huntara ini yang kemudian digarap begitu oleh Satgas Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana, ada keterlibatan Kementerian Pekerjaan Umum di situ untuk membangun infrastruktur penunjangnya, terutama untuk penunjang air bersih ini diharapkan bisa mencukupi kebutuhan dasar warga terdampak bencana di tengah upaya pemerintah juga menjalankan yang namanya pembangunan hunian tetap. Nah, di tengah hunian tetap ini dibangun, ada juga dana tunggu hunian yang diberikan juga kepada warga terdampak bencana, kepada mereka dari pemerintah. Dana sudah disiapkan dengan harapan ini bisa memberikan opsi ibaratnya begitu ya, buat mereka yang belum memilih untuk mendapatkan hunian tetap ataupun juga hunian sementara, mereka juga mendapatkan dana tunggu hunian dengan harapan bisa sesuai dengan kebutuhan warga terdampak bencana untuk mencukupi kebutuhan sandang pangan papan, terutama papan, apalagi huniannya masih terus digarap sampai dengan saat ini oleh otoritas terkait di lingkungan Satgas Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana ini. Dan yang membuat saya khususnya, Tifal, melihat bagaimana tadi masyarakat mengikuti sholat Idul Fitri, kemudian juga saat ini kita lihat bersama ekspresi mereka walaupun dalam keadaan yang masih serba terbatas, belum pulih sepenuhnya, tapi senyum mereka masih sangat lebar gitu ya. Sangat kuat untuk bisa menghadapi semua cobaan ini, dan tentunya ditambah dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah juga untuk memulihkan kondisi mereka. Dan juga langsung kehadiran Presiden Prabowo saat ini di tengah-tengah mereka, ini menambah lagi semangat dan juga untuk bisa memulihkan kembali sepenuhnya kondisi mereka, baik secara mental dan juga secara fisik. Dan tentunya sokongan dari orang nomor satu di Indonesia ini lagi-lagi sangat dibutuhkan bagi mereka, tidak hanya secara infrastruktur, tapi juga tadi kehadiran di tengah-tengah mereka ini juga menjadi booster untuk tentunya psikologis mereka ya, untuk tetap bisa tersenyum, bahagia, walaupun di tengah keterbatasan yang sedang mereka alami. Keterbatasan, tapi tetap ada pemulihan yang terus diupayakan juga oleh pemerintah, entah itu di tataran Pemprov Aceh maupun juga pemerintah pusat, pemerintah Republik Indonesia. Anda sedang melihat visual terbaru, saat ini Presiden tampaknya akan segera meninggalkan kawasan Masjid Darussalam Aceh Tamiang setelah tadi sempat melihat sesaat begitu kondisi dari hunian sementara yang telah ditempati oleh warga korban terdampak bencana banjir bandang dan longsor waktu itu di periode November 2025, dan seperti rencana semula tampaknya Presiden akan segera menuju ke Sumatera Utara, akan berangkat kembali lagi ke Jakarta untuk rangkaian berikutnya menyambut Idul Fitri 1447 Hijriah hari ini 21 Maret 2026. Di Jakarta estimasinya atau rencananya akan digelar open house dan akan menerima masyarakat. Estimasinya ada sekitar 5.000 orang yang bisa bertemu langsung dengan Presiden hari ini di hari Lebaran 2026. Baik. Dan saudara, jangan beranjak, Sapa Indonesia Pagi spesial Idul Fitri masih akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali di Sapa Indonesia Pagi spesial Idul Fitri, saudara. Memastikan petugas pos pengamanan dan pelayanan arus mudik dalam kondisi terjaga, Wali Kota Semarang bersama Forkopimda melakukan sidak di posko mudik pengamanan lalu lintas. Dalam pantauan tersebut, Wali Kota Semarang mengimbau pemudik untuk berhati-hati saat melakukan perjalanan melalui kamera pemantau di posko pengamanan Dinas Perhubungan Kota Semarang.
Bersama dengan Forkopimda, Wali Kota Semarang melakukan sidak di beberapa posko mudik yang berada di Kota Semarang, serta stasiun kereta api Tawang, Rabu sore. Pemantauan yang dilakukan secara langsung melalui kamera pengawas ini, Wali Kota Semarang melihat kondisi arus lalu lintas di jalur kota, mulai ada kepadatan dengan adanya kepadatan yang ada di jalur tol Kota Semarang. Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Semarang bilang, kondisi arus lalu lintas di jalur Kota Semarang mulai terlihat ada kepadatan setelah jalur tol mulai diberlakukan one way nasional. Untuk mengantisipasi kepadatan yang ada di jalur kota, Dinas Perhubungan Kota Semarang sudah menempatkan petugas serta melakukan upaya rekayasa lalu lintas dalam mengatasi kepadatan yang ada di jalur kota. Terkait antisipasi one way lokal di Kota Semarang, sebelum pelaksanaan arus mudik ini kita sudah koordinasi terutama dengan teman-teman jajaran Satlantas Polrestabes Semarang untuk mengatur jalur alternatif manakala pada arus mudik maupun arus balik kita sudah ditentukan. Sementara itu, Wali Kota Semarang yang melakukan pemantauan melalui kamera pengawas di posko pengamanan Dinas Perhubungan Kota Semarang mengaku petugas sudah melakukan upaya rekayasa lalu lintas dengan melihat kondisi arus lalu lintas melalui 92 kamera pengawas yang sudah terpasang di titik kerawanan kepadatan lalu lintas. Sampai dengan hari ini stasiun Tawang kemudian bandara lancar ya. Yang agak mengkhawatirkan nanti mungkin karena peak jalan daratnya itu besok. Tadi sudah kita lihat dari pantauan di SUB dan teman-teman di Polrestabes, kemungkinan besar akan mulai dilakukan rekayasa untuk one way. Tapi kapan itu nanti menunggu arahan dari pusat, dan kita berharap Semarang tidak begitu terdampak. Apapun itu, saya sampaikan kepada seluruh warga Kota Semarang untuk dapat menyambut pemudik dengan senyum yang lebar. Dalam mengantisipasi kepadatan lalu lintas di jalur Kota Semarang, petugas melakukan rekayasa lalu lintas dengan memindahkan kendaraan yang melintas masuk ke kota untuk melalui jalur alternatif yang sudah ditentukan. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, Lebaran identik dengan mudik ke kampung halaman. Tapi bagi warga Jakarta yang memilih tetap berada di ibu kota, ada beragam cara untuk merayakannya. Salah satunya melalui acara Syawal Unity, Lebaran di Jakarta, yang menghadirkan suasana budaya dan kebersamaan lintas tradisi. Semarak suasana Lebaran begitu terasa di SCBD Weekland melalui Festival Syawal Unity Lebaran di Jakarta yang diselenggarakan oleh Arta Graha. Kawasan ini disulap menjadi ruang temu masyarakat untuk bersama merayakan Hari Kemenangan. Sejak sore hari warga mulai berdatangan bersama keluarga ataupun kerabat untuk menikmati suasana Lebaran meski jauh dari kampung halaman atau memilih untuk liburan di Jakarta. Penampilan rampak beduk, pawai obor takbiran, dan arakan budaya menjadi pembuka kemeriahan Festival Syawal Unity Lebaran di Jakarta. Suasana ini pun dirasakan warga perantauan yang lebih memilih merayakan Lebaran di Jakarta. Aku dari kota Solo, tinggal di Jakarta tapi di wilayah Tangerang Kota. Bu, tahun ini mudik nggak? Enggak. Kalau boleh tahu kenapa sih tahun ini memilih tidak mudik dan tetap di Jakarta? Aku pengen Lebaran di Jakarta. Seneng aja, karena emang kita sekeluarga udah tinggal di Jakarta. Semakin malam semakin semarak dengan beragam pertunjukan budaya lainnya, mulai dari tarian Nusantara, tari LED Indonesia, hingga tarian Timur Tengah yang mencerminkan akulturasi dan keberagaman. Tak ketinggalan, penampilan musik religi juga menambah hikmat Ramadan di tengah kota. Antusiasme juga dirasakan langsung oleh pengunjung yang menilai acara ini sebagai hiburan yang unik dan berbeda. Unik aja ya, karena tadi kan ada festival, ada kayak pawai dengan baju adat, obor, terus ada itu yang gendang-gendang itu. Jadi baru ini sih, karena kan yang sebelum-sebelumnya belum pernah lihat gitu. Selain pertunjukan yang memanjakan mata, pengunjung juga dapat menikmati beragam kuliner dari UMKM lokal. Festival Syawal Unity Lebaran di Jakarta masih akan berlangsung hingga tanggal 22 Maret 2026.
Dan pastinya ini menjadi salah satu pilihan destinasi libur lebaran tanpa harus meninggalkan ibu kota. Ana Kinanti, Ajriya Hafiz, Kompas TV, Jakarta. Jangan beranjak saudara, kami akan kembali usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi spesial Idul Fitri. Bertemu kembali saudara, petugas keamanan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur mendapati burung langka yang dibawa pemudik dari Papua. Temuan hewan langka ini langsung diserahkan ke BKSDA Jawa Timur. Sementara pemudik yang mencoba menyelundupkannya diperiksa petugas. Satu persatu barang penumpang diperiksa petugas keamanan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk mengantisipasi barang bawaan yang tidak sesuai aturan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan beberapa burung kategori langka seperti burung kakatua, nuri, dan jagal Papua. Namun 2 ekor burung jagal Papua ditemukan dalam kondisi mati diduga kepanasan dalam perjalanan. Penumpang yang kedapatan membawa barang tidak sesuai aturan diserahkan ke otoritas terkait, sementara burung temuan yang dibawa pemudik akan diserahkan ke BKSDA Jawa Timur. Petugas mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan dan tidak membawa satwa dilindungi tanpa izin resmi. Burung tadi ditahan, ya, diserahkan kepada pihak yang berwenang ya terhadap itu. Nah, tugas kita hanya sampai di situ. Selanjutnya pihak yang berwenang lah yang nanti yang menindaklanjuti atas temuan yang kita temukan. Yang jelas di sini apapun itu ya, hal-hal yang mencurigakan apa segala macam, kalau turun pasti kita cek lagi, dan kalau tidak sesuai pasti kita tahan dan kita tindak lanjuti. Tak punya uang untuk mudik ke kampung halaman, seorang pemuda nekat mencuri uang di sebuah warung di Desa Pasir Putih, Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Pelaku berhasil ditangkap polisi setelah hampir diamuk warga. Pelaku masuk diam-diam saat warung dalam keadaan sepi. Pelaku lantas mengambil tas berisi uang tunai hasil penjualan warung. Korban yang menyadari tasnya hilang langsung memeriksa rekaman kamera pemantau. Korban pun langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan. Tak butuh waktu lama, pelaku pun ditangkap polisi setelah nyaris diamuk warga. Pelaku mengaku nekat mencuri karena tidak memiliki biaya untuk pulang kampung jelang Lebaran. Korban mengalami kerugian hingga 3 juta rupiah. Pelaku kini terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Motifnya yaitu memasuki sebuah toko kelontong dan dia mengendap-endap masuk ke dalam dan mengambil sebuah tas yang isinya uang hasil penjualan dari sebuah toko kelontong tersebut. Si pelaku ini minta keterangan, dari pengakuan tersangka dia ingin pulang kampung ke Palembang, namun tidak memiliki uang saku untuk dia pulang kampung. Kami harap Anda tetap bersama kami menikmati Idul Fitri 1447 Hijriah. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi. Saatnya mudik gesit, saudara. Arus lalu lintas di jalur arteri Karawang, Jawa Barat pada Jumat malam terpantau ramai lancar. Sejumlah pemudik masih tampak melintas, namun jumlahnya menurun ketimbang kondisi pada hari Rabu dan Kamis. Situasi lalu lintas jalur mudik arteri Karawang dari arah Jakarta tujuan Jawa Tengah pada Jumat malam terpantau ramai lancar. Sejumlah pemudik masih tampak melintasi jalur ini memanfaatkan waktu akhir mudik sehari jelang Lebaran, menghindari puncak arus mudik pada hari Rabu dan Kamis lalu. Meski lancar, polisi tetap menerapkan rekayasa lalu lintas saat itu seperti menutup persimpangan menjadi satu arah agar tidak memicu kemacetan panjang. Di jalur pelabuhan, pada malam jelang Lebaran, Pelabuhan Merak, Banten terpantau lengang. PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak mencatat terjadi penurunan jumlah kendaraan sebesar 25% dan jumlah penumpang turun 28% ketimbang arus mudik tahun lalu. Sementara itu, kebijakan tarif tunggal untuk penyeberangan di Pelabuhan Merak diterapkan hingga Jumat malam pukul 23.59 lalu.
Pada hari pertama Idul Fitri, penumpang kereta api masih terpantau ramai di Stasiun Gubeng Surabaya, meski kepadatannya menurun. Dari data PT KAI Daerah Operasional atau Daop 8 Surabaya, jumlah penumpang hingga Jumat malam mencapai 40.000 orang dengan rincian 24.000 penumpang berangkat dan 15.000 lebih penumpang yang tiba di kota Surabaya. Namun, jumlah penumpang menurun usai puncak arus mudik Rabu lalu 18 Maret. Selama masa angkutan lebaran, PT KAI Daop 8 Surabaya mengoperasikan 37 perjalanan kereta reguler dan menyiapkan 9 rangkaian kereta tambahan jarak jauh serta menyediakan 500.000 lebih lembar tiket. Waktunya kita pantau arus mudik lebaran di Stasiun Gubeng Surabaya lewat laporan langsung jurnalis Kompas TV Nyoman Deni bersama juru kamera Hilmi Ardianto Fani. Kalau di hari lebaran seperti ini, Nyoman, masih ramai atau kecenderungan turun, dan masih mungkinkah penumpang kereta untuk mendapatkan tiket untuk berangkat hari ini? Baik, Tifal dan juga saudara, memang sejak pagi hari tadi yang merupakan hari pertama lebaran, yakni penumpang kereta api di Stasiun Surabaya Gubeng ini masih cukup ramai, dan nampak sejumlah penumpang sejak pagi hari tadi, penumpang kereta api jarak jauh berdatangan di Stasiun Surabaya Gubeng untuk berangkat menuju sejumlah kota besar di Pulau Jawa, yakni diantaranya kota Jakarta, Bandung, dan juga Yogyakarta. Dan tercatat pada Jumat malam kemarin, PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat bahwa sekitar 40.000 penumpang yang datang maupun berangkat dari kota Surabaya dengan rincian sekitar 24.100 penumpang yang berangkat dan juga 15.800 penumpang yang tiba di kota Surabaya. Dan memang jumlah penumpang pada hari ini memang diprediksi menurun karena puncak dari kepadatan arus mudik di sejumlah stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya ini memang sudah terjadi pada hari Rabu kemarin. Meskipun memang jumlahnya menurun, tapi jumlah penumpang ini memang masih cukup banyak dibandingkan hari-hari biasanya. Dan pada masa angkutan lebaran kali ini, PT KAI Daop 8 Surabaya ini mengoperasikan sekitar 37 perjalanan kereta api reguler dan juga menambahkan 9 rangkaian kereta api jarak jauh untuk mengantisipasi kepadatan penumpang ini. Selain itu, jumlah tiket yang tersedia dari PT KAI Daop 8 Surabaya, yakni sekitar 561.000 lembar tiket yang disediakan untuk masa angkutan lebaran ini. Ada sekitar 400.000 lembar tiket yang telah terjual sejak tanggal 11 Maret hingga 1 April 2026 atau arus balik mendatang, Tifal. Itu yang perlu dicatat juga untuk para pengguna kereta yang ada di Stasiun Gubeng. Nyoman Deni bersama Hilmi Ardianto Fani melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih. Kami ajak Anda ke wilayah Indonesia Tengah sekarang. Warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan memadati kawasan Masjid Al-Markas Al-Islami untuk melaksanakan salat Idul Fitri 1447 Hijriah secara berjamaah. Masjid Al-Markas menjadi salah satu tempat salat Idul Fitri bagi warga Kota Makassar. Masjid ini berkapasitas sampai 10.000 orang. Antusiasme yang tinggi terlihat ya saudara dari warga Kota Makassar membuat saf Masjid Al-Markas sudah penuh bahkan sejak subuh. Kita pantau pelaksanaan salat Id di Masjid Al-Markas Makassar, Sulawesi Selatan lewat laporan langsung jurnalis Kompas TV Gufran Lamataha dan juru kamera Arif Tirtana. Gambarkan lebih lanjut. Oke, ramai tadi, tapi nuansa yang Anda tangkap dari pelaksanaan salat Id tadi bagaimana, Gufran? Ya, Ival dan juga saudara, betul sekali kalau berbicara soal ramai itu di Masjid Al-Markas tadi pagi memang ramai sekali. Bahkan kita yang hadir di lokasi ataupun juga di masjid ini bisa sekaligus merasakan khidmat dan juga bagaimana khusyuknya ya warga Kota Makassar. Terus kemudian dari cara mereka datang berbondong-bondong bersama dengan keluarga ini menggambarkan betapa tingginya antusiasme warga Kota Makassar. Terus kemudian untuk bisa melaksanakan sholat Idul Fitri 1447
1447 Hijriah di Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar. Memang kalau kita tadi pantau juga sejak pukul kurang lebih jam 5.40 hingga jam 6.30 warga masih terus berdatangan. Walaupun memang Kota Makassar subuh tadi sempat diguyur hujan sehingga ada beberapa warga yang ke Masjid Al-Markas ini kemudian membawa terpal ataupun juga alas untuk nantinya mengantisipasi jikalau memang tidak kedapatan tempat di dalam area masjid. Kemudian warga ini bisa kemudian menggunakan lorong-lorong ataupun juga selasar serta pelataran yang ada di bagian Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar. Sejak subuh tadi memang juga takbiran itu sudah mulai berkumandang. Kita juga bisa lihat bukan hanya saja warga yang datang berjalan kaki, tapi juga bahkan ada yang menggunakan kursi roda juga tadi sempat terlihat mendatangi Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar. Untuk yang bertugas menjadi imam pada sholat Idul Fitri tadi, Val dan juga saudara, merupakan imam besar Masjid Al-Markas Al-Islami, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Muammar Bakri LC, dan juga yang bertindak sebagai khotib atau penceramah pada pagi tadi ialah Ketua STAI DDI Mangkoso, yaitu Guru Tak Dr. Kiai Haji Muhammad Agus, sehingga pada ceramah tadi juga mengingatkan bagaimana kita kembali lahir suci dan juga bermanfaat di hari yang fitri ini. Ival. Selamat Taha dan Arif Tirtana melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Dan kami masih akan hadir dengan informasi lain. Masih di segmen Mudik Gesit, tapi usai jeda berikut ini. Anda masih berlebaran bersama kami di Sapa Indonesia Pagi Spesial Idul Fitri. Ribuan warga di Grobogan, Jawa Tengah menggelar pawai takbiran meski sebelumnya sempat diguyur hujan. Warga Desa Mlilir, Kecamatan Gubuk, Grobogan menggelar pawai takbir keliling dengan berbagai kreativitas, mulai dari obor hingga ogoh-ogoh. Itu dia ya saudara, mereka berjalan kaki sejauh 3 km sambil mengumandangkan takbir menyambut Idul Fitri 1447 Hijriah. Tradisi takbir mursal ini menjadi warisan turun-temurun dan berlangsung dengan pengawalan petugas. Meski hujan sempat mengguyur saat itu, pawai tetap berjalan hingga selesai. Titik berikutnya persisnya di Indramayu, Jawa Barat. Ratusan warga setempat memeriahkan malam takbiran menyambut Idul Fitri 1447 Hijriah dengan pawai keliling dan berbagai hiasan bernuansa Islami. Warga Desa Pekandangan, Kecamatan Indramayu membawa replika masjid, Ka'bah, dan lampu hias sambil mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil. Kegiatan ini sebagai ungkapan syukur setelah sebulan menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Bupati Luki Hakim menyambut baik jalannya pawai yang aman dan mengajak warga meramaikan masjid serta musola. Kita ke Blora sekarang. Warga setempat menggelar pawai takbir keliling dengan membawa berbagai replika unik. Ratusan warga Kecamatan Ngawen, Blora menggelar takbir keliling menyambut Lebaran 2026. Mereka mengarak replika hewan dan bulan sabit serta membawa obor dan bendera. Nah, sepanjang perjalanan warga melantunkan takbir bersama. Tradisi ini menjadi bentuk syukur setelah 1 bulan menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Malam takbiran di Desa Pabareseng, Luwu, Sulawesi Selatan diramaikan pawai obor yang diikuti remaja, anak-anak yang didampingi orang tua. Ratusan warga mengarak obor dari satu dusun ke dusun lain sambil melantunkan takbir. Cahaya obor menambah suasana khidmat dan meriah menyambut Idul Fitri tahun ini. Tradisi turun-temurun ini jadi ajang silaturahmi sekaligus sarana edukasi anak-anak mengenal nilai religius. Warga berharap pawai obor bisa dilestarikan sebagai bagian kearifan lokal dan identitas Islam di desa.
Tradisi Grebek Syawal digelar Keraton Yogyakarta pada Jumat siang. Gunungan berisi hasil bumi dan aneka panganan diperebutkan warga dan wisatawan. Simak. Gunungan berisi hasil bumi dan panganan diperebutkan warga dan wisatawan dalam tradisi Grebek Syawal yang digelar Keraton Yogyakarta pada Jumat siang. Pada tradisi Grebek Syawal ini, Keraton Yogyakarta mempersembahkan 7 buah gunungan yang dibagi ke 3 lokasi. Di halaman Masjid Gede Yogyakarta, 5 buah gunungan didoakan terlebih dahulu sebelum menjadi rebutan warga dan wisatawan yang telah menunggu sejak pagi. Sementara di kantor Kepatihan dan Puro Pakualaman juga mendapat pembagian gunungan masing-masing 1 buah. Warga dan wisatawan yang berebut isi gunungan berharap bisa mendapat berkah dari tradisi Grebek Syawal ini. Nah, harapannya ke depan jauh lebih baik, untuk ekonomi lebih baik, keamanan lebih baik lagi. Ini menurut budaya katanya keinginan kita berdoa aja selalu berdoa supaya dengan keinginan ini dapat. Kalau ini sayuran ya berarti makanan itu sayur kita tercukupi. Untuk ini makanan berarti makanan kita tercukupi. Ini untuk Tradisi Grebek Syawal ini digelar setiap hari raya Idul Fitri sejak awal berdirinya Keraton Yogyakarta. Tradisi ini menjadi bentuk harmonisasi ajaran Islam dan budaya Jawa. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Saudara, jamaah memadati kawasan Masjid Agung Garut, Jawa Barat untuk menunaikan salat Idul Fitri pada Sabtu pagi. Antusiasme yang tinggi membuat warga sudah datang bahkan sejak subuh. Kawasan Masjid Agung Garut sudah tampak ramai sejak pagi hari. Jamaah datang dari berbagai wilayah baik bersama keluarga maupun secara berkelompok. Tingginya antusiasme masyarakat membuat area utama masjid tidak lagi mampu menampung seluruh jamaah. Barisan salat meluas sampai ke alun-alun kota Garut, bahkan sebagian jamaah terlihat menggelar sajadah sampai ke sekitar Pasar Ceplak Garut. Meski demikian, persiapan pelaksanaan sholat tetap berlangsung khidmat dan tertib. Kita cek pelaksanaan salat Idul Fitri tadi ya di Masjid Agung Garut, Jawa Barat lewat laporan langsung jurnalis Kompas TV Medina Andas dan juru kamera Yanuar Ruslim. Gambarkan lebih jauh, tadi ramainya luar biasa bahkan sampai ke area pasar. Tapi untuk kekhidmatannya bagaimana saat pelaksanaan sholat Id tadi, Mei? Lihat ini memang Masjid Agung Garut ini sudah mulai dipadati sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi subuh oleh para masyarakat atau juga jemaah yang ingin melaksanakan sholat Id berjamaah pada Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah hari ini. Dan untuk pelaksanaan sholat Id berjamaahnya ini memang sudah dilaksanakan tepat pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kemudian dilanjutkan dengan khutbah, dan setelah khutbah selesai kemudian dilanjutkan dengan para jemaah ini langsung mengabadikan momen-momen dengan foto-foto, bersilaturahmi antar warga dan juga langsung saling memaafkan satu sama lain. Dan kemudian juga memang menariknya ini Tifal dan juga saudara, pelaksanaan sholat Id di Masjid Agung Garut hari ini saking membludaknya atau meluapnya banyaknya jemaah yang hadir, bahkan dari Masjid Agung sendiri ini tidak dapat menampung para jemaah, akhirnya membuat barisan atau syaf sholat ini memanjang hingga melewati alun-alun kota Garut, bahkan sampai Pasar Ceplak Garut, yang dimana Pasar Ceplak Garut ini jaraknya berkisar kurang lebih 100 meter dari Masjid Agung Garut, Jawa Barat. Dan untuk mengantisipasi hal ini, mengantisipasi adanya pembludakan atau meluapnya jemaah yang hadir begitu dari pihak masjid dan juga pihak terkait ini juga sudah melakukan sterilisasi sejak tadi malam, sejak sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat tadi malam ini memang sudah disterilisasi sampai memanjang ke Pasar Ceplak untuk dirapikan, dikondisikan agar bisa dijadikan untuk syaf atau barisan sholat para jemaah yang akan melaksanakan sholat Id hari ini. Dan juga tidak perlu khawatir Tifal dan juga saudara jika memang suaranya tidak terdengar, suara imamnya, dari pihak masjid ini juga sudah menyiapkan banyak pengeras suara atau speaker begitu bahkan sampai ke Pasar Ceplak. Dan memang untuk
perayaan hari ini memang sudah selesai dan dikarenakan sholat Id ini sudah selesai, akhirnya jemaah juga sudah kembali ke rumahnya masing-masing untuk melanjutkan silaturahmi bersama keluarganya. Dan pastinya momen Lebaran hari ini menjadi puncak momentum atau kemenangan bagi para jemaah setelah 1 bulan penuh beribadah puasa di bulan Ramadan tahun ini, Tifal. Medina Andas dan Yanwar Ruslim melaporkan langsung dari Garut, Jawa Barat. Selamat Idul Fitri ya, Mei. Sapa Indonesia Pagi spesial Idul Fitri masih akan kembali. Tetap di Kompas TV di channel 11 televisi Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua dengan hari kemenangan. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi, keluarga, dan atas nama pemerintah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Mari kita manfaatkan momen Idul Fitri ini untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi, dan memperkuat persatuan sebagai satu bangsa di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi. Marilah kita terus perkuat kebersamaan kita sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia. Mari kita bekerja lebih keras, saling membantu, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih adil, lebih sejahtera, lebih kuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita sekalian dan senantiasa melimpahkan rahmat serta berkahnya kepada bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Hotel Kucing di Kota Malang mendapat berkah nih ya selama musim mudik Lebaran, dan juga ini kalau sudah Idul Fitri berarti masih nunggu kayaknya nih yang punya pulang ya. Ya, yang punya kucingnya imut pulang. dan menggemaskan itu. Betul. Jadi ternyata selama musim mudik Lebaran kemarin, Tifal, ini Hotel Kucing jadi pilihan untuk orang-orang yang punya anabul ini menitipkan kucing kesayangannya untuk ditinggalkan selama pulang kampung ke kampung halamannya. Coba kita intip dulu gimana lucunya kucing-kucing ini. Mendekati Lebaran, Hotel Kucing yang ada di Jalan Dilem, Lowokwaru, Kota Malang sudah dipenuhi oleh kucing-kucing milik warga yang dititipkan. Layaknya sebuah hotel, kandang di sini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung dan perawatan rutin untuk kucing. Devi Halimatus Sadiah, pemilik penitipan kucing, mengaku untuk tahun ini penitipan kucing di tempatnya meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya. Ada 175 ekor kucing yang dititipkan di tempatnya. Jumlah ini jauh di atas kapasitas kandang yang dimiliki. Sehingga Devi harus menambah kandang baru. Jauh meningkat, lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Kalau yang sekarang ini jadi 175, yang sebelumnya kan 150, terus sekarang ini jadi 175. Jadi setiap tahunnya alhamdulillah terus meningkat sih, walaupun istilahnya kita harus masih menolak ya istilahnya ya. Dari kuota yang kita sediakan 175. Kalau penitipan rata-rata sekarang 1 minggu, kisaran 5 hari sampai 1 minggu. Salah satu pelanggan menyebut tempat penitipan atau hotel kucing ini jadi pilihan karena dirasa lebih aman untuk kucingnya selama Lebaran. Iya kan mudik ke mertua, karena di mertua nggak ini sama kucing, terus nggak, kita kan keliling juga di sini gitu mas, terus penting dititipin. Soalnya udah langganan sini, nitipin di sini, pulang grooming tuh bersih gitu loh. Bersih terus murah dibandingin Sidoarjo untuk nitip. Memang setiap tahun mudik itu selalu nitip sini. Selama berada di penitipan, kucing mendapat makanan dan perawatan. Kucing juga diajak main agar tidak stres. Pengelola akan mengirimkan laporan berupa foto atau video kondisi kucing kepada pemilik. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.
Kami akan segera kembali, saudara. Tetap di Kompas TV. Untuk Anda yang baru bergabung, pada pukul 17.18 waktu Indonesia Barat tadi, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah menjalankan ibadah sholat Idul Fitri di Aceh Tamiang, Aceh, sambil juga memantau kondisi warga yang terdampak bencana pada akhir November 2025 lalu, dan juga mengecek kondisi hunian sementara yang sudah dihuni oleh sebagian warga yang ada di sana. Pelaksanaan sholat Idul Fitri diikuti oleh Presiden Prabowo bersama dengan sejumlah jajaran menteri di bawah naungan Kabinet Merah Putih, dan juga tadi sempat ada khotbah Idul Fitri juga yang disampaikan oleh tokoh agama setempat yang mengangkat tema Idul Fitri sebagai wadah untuk menguatkan negeri, menyatukan hati dalam iman dan takwa pasca bencana. Betul, dan ini saudara visual yang beberapa saat lalu kami rekam sebelumnya, di mana setelah sholat Idul Fitri selesai dilakukan, Presiden Prabowo Subianto diam dulu gitu di dalam masjid ya, sambil menerima masyarakat yang ingin bersalaman langsung, mungkin sekedar berfoto dan juga melihat langsung secara lebih dekat Presiden Prabowo Subianto yang ikut sholat Idul Fitri di Masjid Darussalam Aceh Tamiang, Aceh. Tapi memang tadi masih Syawal, belum Zulhijjah, beda nih. Garing sebelah hari ini ya. Iya. Aduh, saking excitednya ya. Dan ini juga yang spesial ya, Tifal ya. Ternyata hunian sementaranya tuh sangat berdekatan, cuman tinggal nyebrang doang gitu ya tadi ya. Jadi setelah sholat Idul Fitri, kemudian bagi-bagi bantuan, kemudian bersalaman dengan warga, ini langsung ke hunian sementara tadi untuk melihat bagaimana situasi di sana yang sudah siap, sudah dihuni juga. Betul. Dan tadi dalam percakapannya dengan wartawan yang berada di sekitar kawasan Masjid Darussalam Aceh Tamiang tadi, Presiden juga menyampaikan apresiasinya, berterima kasih kepada jajaran terkait, khususnya dalam naungan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang mengupayakan adanya percepatan atas pembangunan hunian sementara atau huntara kepada warga terdampak bencana di Aceh Tamiang sehingga bisa dihuni. Sampai dengan saat ini percepatan juga masih tetap dilakukan, terutama untuk hunian lainnya, hunian tetap, dan disebutkan bahwa upaya untuk pemberian bantuan juga akan tetap konsisten diberikan kepada warga. Tadi sebelum akan meninggalkan area masjid, Presiden juga sudah memberikan beberapa bantuan, ada paket bantuan yang saya pahami tadi ada alat sholat, pakaian, dan juga kebutuhan-kebutuhan lain, dengan harapan ini bisa menyemarakkan kebahagiaan warga, kebahagiaan jamaah yang menyambut Idul Fitri 1447 Hijriah hari ini 21 Maret 2026. Dan setelah ini agendanya kalau tidak salah ke Sumatera Utara langsung ya. Sumatera Utara langsung, dan kemudian langsung nanti akan terbang menuju ke Jakarta kembali, saudara, karena Presiden Prabowo Subianto hari ini juga dijadwalkan menggelar open house di Istana Kepresidenan Jakarta sekiranya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Tadi sudah meninggalkan kawasan Masjid Darussalam, saudara, dan kita akan nanti lihat bersama-sama agenda dari Prabowo Subianto yang akan menuju ke Jakarta pada siang hari ini. Kita ke berita mancanegara. Iran meluncurkan serangan rudal gelombang ke-66 terhadap Israel dan target lain di kawasan Teluk pada Kamis waktu setempat. Iran menggunakan sistem senjata super berat dengan kemampuan multi hulu ledak yang diluncurkan secara bersamaan menuju sejumlah target strategis. Rudal ini memiliki kapasitas membawa muatan besar, bahkan disebut mampu membawa beberapa hulu ledak dalam konfigurasi tertentu. Dikutip dari kantor berita Iran, IRNA, Garda Revolusi Islam Iran mengklaim serangan rudal mereka mengenai pesawat F-35 milik Amerika Serikat. Pesawat itu menurut Garda Revolusi ditembak saat melakukan operasi di wilayah udara Iran. Sementara itu, saudara, warga Gaza merayakan Idul Fitri di tengah puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel. Warga menunaikan sholat Id untuk pertama kalinya usai konflik meletus pada Oktober 2023 lalu. Warga Gaza melaksanakan sholat Id di halaman Saraya, kota Gaza pada Rabu waktu setempat. Israel melarang warga melaksanakan sholat Id di Masjid Al-Aqsa karena alasan pembatasan keamanan di tengah konflik dengan Iran. Sebagian warga menunaikan sholat sambil menangis karena tidak bisa merayakan Idul Fitri bersama anggota keluarga mereka yang tewas akibat serangan Israel.
هذا عيد عمر ما خش علينا زيك، اللي فقد ابوه واللي فقد ابنه واللي فقد امه واللي فقد اغلى الناس له يا امي. هذا اسمه عيد البؤساء، فيش عيد فرحه يا امي، وين العيد؟ هذا عيد دمار، البنيان وقعت يا امي على الاهالي، على الاطفال اللي فقد اولاده الصغار واطفاله. الله يصبر كل ام يا رب، يصبر كل اب يا رب. Kami ucapkan selamat menikmati Hari Raya Idul Fitri untuk Anda yang merayakan kali ini. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Bre, mohon maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin. Sesama rekan. Sama rekan. Kalau ada salah-salah tingkah, salah-salah kata mohon dimaafin. Banyak, udah ada daftarnya, Mohon tinggal maaf, dilihat ya. jangan Apa yang dibuka dimintain maaf lagi saja. sekarang. Minta maaf juga Tifal ya, dan juga saudara di rumah. Kalau kita banyak kesalahan, salah baca, ya salah ngomong gitu, dimaafkan. Semoga Idul Fitri kali ini bisa bisa menjadi momen yang menyenangkan buat kita semua ya. Akhir kata, saya Breman Atenaya. Dan saya Tifal Solesa, terima kasih sudah bersama Sapa Indonesia Pagi Spesial Idul Fitri. Sampai jumpa lagi.